Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, masih di sesi yang luar biasa, Kemudian Chapter 2 tahun 2023. Di sela-sela waktu istirahat, ya kan. Tadinya kita pikir kita mengganggu teman-teman gitu kan, mengganggu teman-teman peserta yang harusnya hari ini istirahat. Cuman yang keliling-keliling masih pada banyak yang nongkrong. Kok banyak yang nongkrong? Masih banyak yang ngobrol gitu, masih banyak yang ngobrol, silaturahim. Jadi ya sekalian aja. Hari ini spesial. Saya saya mewawancara ada juara umum Agi 2023 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan deh menyombongkan diri aja, nggak apa-apa, dihalalkan. Juara Agi 2023, juara Kambing Cup 2023, juara Amanah Astra Award, Amalia Astra Award 2023. 2021 dan 2022. Iya, nyombongan. 2021 dan 2023-nya belum. mulai. Belum. 2021 dan 2022. Iya, dan 2023 kayaknya maaf nggak bisa karena tadi di-mention sama Mas Riko 2 kali juara berturut-turut. Iya. Jadi ketentuan terbaru dilarang hat-trick. Iya, dilarang hat-trick. Tapi kalau pindah kategori boleh ya? Boleh. Nice. Ya, strateginya itu. Iya. Strateginya pindah kategori masjid besar atau kita punya musola. Iya, ada musola berarti, benar. Karena memang yang jadi tantangan, challenging adalah dari Yayasan Amalia Astra tidak mengkerucutkan secara company, tidak mengkerucutkan secara perusahaan, tapi memang lini-lini tempat ibadah dalam hal ini masjid maupun besar ataupun sedang, termasuk juga musola di lingkungan manapun itu betul-betul bisa berkontribusi dari sisi program di agenda Amalia Astra Award ini. Iya, jadi memang ada niatan hat-trick. Di samping kita juga ada Ketua DKM dari PT Denso Indonesia. Oke. Ada Pak Sugiman. Oke. Pak Sugiman, saya nantilah yang tacita dulu ya. Iya, Pak. Baik. Tadi soalnya udah di awal udah agak-agak begitu-begitu. Ya, Pak Sugiman, boleh cerita sedikit ya, perkenalan sedikit Pak Sugiman sebagai Ketua DKM di Denso dan juga mungkin di perusahaan aktivitasnya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sugiman. Saya sebagai Ketua DKM di Masjid Babur Rahmah PT Denso Fajar Plan. Kalau aktivitas, alhamdulillah saya masih sebagai senior technician di production Spartak. Oke. Gini, itu aktivitas. Oke. Jadi Ketua DKM ditunjuk, menunjuk. Gimana, Pak? Ini klise sebenarnya sih. Paksa rela. Paksa rela paksa. Jadi kebetulan setelah pada saat ada pandemi kemarin, Ketua DKM yang lama itu terkena perampingan perampingan di Denso Fajar Plan. Dampak COVID ya, dampak COVID. Okay. Dan akhirnya karena ada hal tersebut, makanya secara singkat dari pengurus kita melakukan aklamasi lah gitu ya, sehingga dari aklamasi dari rekan-rekan pengurus itu ditunjuklah saya untuk meneruskan tugas dari Ketua DKM yang terkena perampingan di perusahaan PT Denso Fajar Plan. Ikhlas menerima ya, Pak? Alhamdulillah, karena ini tantangan dakwah ya. Akhirnya kita sambut semua itu, kebetulan dari rekan-rekan semua, karena memang aklamasi dari rekan-rekan, akhirnya kita jalankan itu bersama-sama. Jadi bahasa organisasinya aklamasi. Kalau bahasa kitanya dijorokin bareng-bareng. Dijorokin gitu.
tepatnya itu. Iya. Tapi ya dijorokin bareng-bareng itu ya konteksnya ya itu tadi kan semangatnya Pak Sugiman dalam hal ada tantangan dakwah gitu kan dalam rangka ibadah gitu kan. Jadi insya Allah betul-betul bisa jadi manfaat. Betul. Gitu. Oke, Pak Sugiman, ini kali pertama atau kedua ikut ketemu DKM? Kedua. Tahun ini? Kedua. Oh, kedua. Oke. Di chapter yang kedua ini, Pak, menurut Bapak, apa kesannya, Pak? Karena kan kalau kita lihat ya, dari yang chapter yang pertama dengan kedua, kita pembahasannya yang beda nih. Gitu kan. Tadi dipikirkan, kita mikirnya hanya silaturahim gitu kan, ketemu dengan teman-teman yang lain. Walaupun ya kita tetap antusias gitu untuk mengikuti, tapi tetap ada pembahasan-pembahasan yang baru. Untuk yang chapter kedua ini gimana, Pak? Alhamdulillah, kalau misalkan dari tadi yang kita simak ya, ini memberi inspirasi buat kita semuanya, apalagi dari masukan dari rekan-rekan yang lain, keinginan untuk menggabungkan rekan kita untuk berafiliasi dengan apa bahasanya ya? Berkolaborasi kebaikan, berkolaborasi dengan Amalia Astra. Oke. Itu mudah-mudahan nanti setelah pulang dari sini kita bicarakan dengan rekan-rekan pengurus yang lain, mudah-mudahan bisa punya semangat yang sama. Bahasanya sinergi. Langsung ini ya, langsung ada yang dibawa gitu kan ke mana? Ke DKM gitu kan. Oke, saya ke Taci sekarang nih. Taci, ada yang bilang Taci, ada yang bilang TKI ya. Apa aja boleh. Apapun kalau kata teman-teman Taci bebas apa aja terserah dah gitu kan. Gitu. Ya, menarik tadi sempat dibahas ya Mbak Ria, Pak Dedi. Sempat Pak dibahas. Dedi dari Densu. Pak Dedi dari Densu. Oh, Pak Dedi dari Densu. Saya tukang Mbak Ria pukulnya doang. Pak Sugiman ya. Oh, oke. Saya tadi saya sama bodyguard-nya. Mas Lukman. Oh, Mas Lukmannya? Pada kenal dong Mas Lukman dong. Iya. Ya kan? Sekarang orangnya? Beliau karena dia beda kamar sama saya. Iya. Udah. Oh iya, ya wes. Maria deh. Iya, boleh. Maria. Masa kita ngomongin panitia Agi, Pak? Jangan ngomongin lagi sekarang. Jangan ngomongin ya. lagi ya, nggak boleh ngomongin itu. Tapi kan ini podcast Agi. Ya. Tapi yang menarik ya, Maria, di Taci ya, sempat dibahas juga tadi banyak seluar biasa ya, kita katakan kalau boleh kita mengatakan seluar biasa itu sinergisnya dengan pengurus DKM, bahkan sekonsen itu manajemen terhadap kegiatan-kegiatan yang kita sepakati itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu kan, positif dan juga mengandung nilai kebermanfaatan. Apa yang sampai bahkan Bang Bitung tadi cerita waktu lagi penyerahan awarding, penyerahan penghargaan disamperin sama teman-teman dari Amalia Astra, dari Yayasan Amalia Astra itu Vice President nih Maria. Vice Presiden dan Presiden hadir. Oh, Saconya juga hadir. Saco hadir. Oh, menerima langsung. Oh, Masya Allah. Gitu kan. Dan menjadi keberagaman gitu kan, yang mohon maaf mungkin konteksnya di sini adalah Vice President non Muslim gitu, tetap bersemangat. Bahkan ya bener ya, ikut kajian. Beliau hadir dan memberikan sambutannya. Dan kalau masih ada ya rekamannya, itu sambutannya itu manis banget gitu. Dia sampai jelaskan bahwa Ramadan itu 1000 bulan lain-lain sebagainya. Jadi bagus banget emang penyampaiannya, dan beliau mencari literasi itu yang kita sangat wah, kok bisa sampai kayak gitu. Yang ngajarin siapa, Bang? Enggak, beliau mencari literasi sendiri tapi Oke. mengkonfirmasi. Oke. Saya kalau saya bicara begini salah nggak gitu. Oke, ya, ini menarik Mbak, menarik karena memang katakan dari sisi teman-teman DKM dalam hal teknis ini mendapatkan dukungan yang luar biasa, gitu kan, mendapatkan dukungan yang luar biasa dari perusahaan. Nah, Mbak Ria kan secara struktural di perusahaan kan juga punya strategis lah ya Mbak Ria ya. Boleh kalau Mbak Ria cerita ke kita dari sudut pandang manajemen katakan, dari sudut pandang manajemen terhadap aktivitas DKM sampai sebegitunya, seserius itu
board of director gitu kan, eksekutifnya dari Tachi. Ada spirit apa yang pada akhirnya katakan terkonek ke DKF, wah ini klik nih gitu kan, ngeklik. Ada spirit apa dari sisi perusahaan sehingga betul ya dukungannya luar biasa sampai sejauh itu. Bahkan tadi siapa yang cerita ya, menjadi sebuah perintah kerja sampai sejauh itu, menjadi sebuah penugasan untuk terkait dengan memang acara-acara yang secara spesifik gitu. Gimana? Ya kalau saya berbicara dari sisi manajemen gitu ya, yang pertama Amalia Astra, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu kan membawa nama Astra, sedangkan kita tidak bisa dipungkiri manajemen kami kan juga dari Astra gitu, sehingga pasti ada prestis tersendiri kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang levelnya tinggi di Astra, ya kan? Apapun agamanya BOD kami, pasti ketika di level eksekutif gitu ya, pasti akan jadi omongan kan, itu dalam tanda kutip menjadi prestis tersendiri buat mereka gitu, sehingga pasti mereka akan melakukan apapun tuh untuk memerintahkan tim, memerintahkan membernya, dalam tanda kutip memerintahkan membernya. Bukan dalam tanda kutip, mereka levelingnya sampai menjadi sebuah job order gitu kan. Levelingnya berarti memang menjadi sebuah penugasan gitu kan. Kalau itu kegiatan-kegiatan yang mungkin contohnya Agi lah ya, kita contohin Agi gitu. Kami membuat satu organisasi kecil untuk Agi yang tidak hanya anak DKM yang ada di dalam itu, dan itu proposal kami masuk ke manajemen dan ditandatangani, sehingga manajer middle-nya kan nggak bisa ngapa-ngapain dong kalau BOD-nya udah tanda tangan dong. Oh iya betul, otomatis ya kan, sehingga kita bisa bergerak dengan nyaman gitu kan. Bergerak dengan nyaman ya. Ya nyaman. Bukan terdorong karena ada perintah itu. Awalnya begitu, tapi akhirnya kita nyaman ya. Karena spiritnya sama gitu. Terus kalau kegiatan-kegiatan lainnya yang sinergi dengan Amalia kan seperti beasiswa. Kemudian kayak shopping with yatim, kemudian kurban, itu sejujurnya terdorong dengan kami tidak punya sumber daya yang cukup. Sehingga kami butuh lembaga lain yang mengelola kegiatan kami gitu, dan Amalia bisa melakukan itu gitu. Kayak misalnya beasiswa. Kami di perusahaan nih, dari sisi manajemen, kemudian dari sisi DKM pun betul, setuju. Sibuk dong. Betul. Dari sisi kemampuan, kompetensi gitu kan. Dan kita bukan full timer kan untuk itu kan, sehingga kita butuh lembaga lain yang punya kompetensi dan bisa mengelola dana itu, dan kami mendapatkan laporannya gitu kan, sehingga ya kita bisa gunakan laporan itu pertanggungjawaban kepada jamaah, kemudian bisa digunakan buat audit Astra Green Company, bukankah begitu Pak? Bapak yang ada di sini. Sekali mendayung, connect semua ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, bukan? Betul. Oke. Itu dari sisi manajemen. Dan satu hal lagi yang mungkin bisa jadi pembelajaran ya, manajemen tuh cuman mau dikomunikasikan. Jadi apapun aktivitasnya, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, manajemen tuh cuma mau tahu, dilaporkan, dikasih tahu bahwa Bu, besok kita mau ada ini loh. Kami harap Ibu datang. Tapi kalau Ibu sudah punya acara, tidak apa-apa. Gitu. Jadi beliau merasa dibutuhkan, merasa dibutuhkan, diajak betul, sehingga beliau akan respect gitu. Seperti contohnya besok kita ada kegiatan maulid di hari Sabtu ya, maulidnya. Oh nggak hadir dong Maria? Saya hadir, besok kita akan pulang lebih. Jadi besok ada acara maulid. Begitu kita
lapor ke beliau, Ibu besok kita mau ada acara maulid. Maulid itu apa ya? Apa yang dilakukan pada saat maulid gitu-gitu? Mungkin seperti kita santunan akan ada pemberian ini. Oh enggak Bu, acaranya gini-gini. Oh iya, saya perlu datang nggak? Nggak usah Bu, nggak apa-apa gitu kan, hari Sabtu aku bilang gitu. Tapi saya maunya datang gitu. Kebetulan beliau ada acara. Oh, masih betul. Khawatir juga kalau beliau mau datang. Seru selamat, diajak selamat. Soalnya datang Habib semua. Datang Habib semua soalnya. Kita masulat. Jadi ya begitu. Jadi mereka sebenarnya beliau tuh hanya ingin tahu terus dilaporkan dan merasa diajak gitu. Itu sih mungkin bisa jadi pembelajaran ya. Kadang-kadang kan mungkin mungkin yang lain gitu, yang lain kan agak sungkan untuk bicara. Kita punya kegiatan gitu, kita punya ini, kita punya itu gitu. Takutnya gini, laporan nanti dimintain budget gitu kan, ya nggak? Udah nutup diri dulu. Udah nutup diri dulu. Iya. Kan enggak gitu. Iya, setuju sih Mbak Ria, karena memang di tempat saya pun juga sebenarnya ya kurang lebih sama gitu kan. Ini menjadi tantangan juga. Tadi kita sempat ngobrol gitu kan waktu lagi di sesi kan, ada teman-teman yang notabene dari DKM merasa terkendala, katakan mungkin dari sisi teknis kok agak kesulitan gitu kan, sehingga perlu gimana caranya sampai kita sempat sharing berbagi tips gitu kan, peran manajemen, mungkin ada peran ikatan karyawan atau serikat pekerja di sana, sehingga agenda-agendanya pun juga bisa sinergis. Tapi satu hal yang memang terkadang kita lupa gitu kan, hal-hal yang sederhana sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Ria, cuman perlu dikomunikasikan gitu kan, kita cuman perlu dikasih tahu gitu kan, kita punya agenda ini, ya nggak usah ragu, nggak usah malu, yang notabene kita yakin itu agendanya bagus, agendanya punya nilai manfaat, ya disampaikan saja gitu. Saya juga pernah ngalamin sih Mbak Maria di Cuhatsu itu, sampai ke teman-teman DKM waktu itu ragu kok saya boleh cerita sedikit. Teman-teman DKM waktu itu ragu memberikan undangan sampai nanya, oh ini undangan ini buat yang di note itu hanya yang muslim gitu kan. Sampai saya celutukin, kenapa Saco nggak diundang? Kenapa Saco nggak diundang? Itu kan orang Jepang gitu kan. Presiden kenapa nggak diundang? Lah kan ya undang saja, silakan undang. Misalnya saya kasih masukan begitu, terus saja. Ya udah, akhirnya tadinya awalnya nyuruh saya gitu kan, ajakin saja yang undang. Lu jangan, teman-teman mereka saya bukain jalan nih, silakan maju gitu kan. Betul, diundang. Di waktu itu cuma ngasih surat. Dan apa yang terjadi ketika acara besok beliau pakai batik datang masuk masjid. Oh, teman-teman pada kaget semua. Lu emang nggak boleh masuk masjid? Silakan kan? Iya, boleh aja. Itu menjadi itu berarti kan memang sebenarnya ya sederhana gitu kan, sehingga komunikasi itu bisa terjalan gitu. Ke teman-teman Denso nih Pak Deddy, Pak Segiman. Kalau saya lihat dari luar nih, secara aktivitas Denso lumayan luar biasa juga nih giat Pak, gitu kan. Secara sinergis dari sisi perusahaan maupun dari sejauh ini dari aktivitas DKM sejauh mana Pak? Alhamdulillah sebenarnya sih dari DKM sih kalau misalkan dibilang acara kegiatan ini sebenarnya cukup stabil ya. Jadi kita juga ada kajian mingguan gitu. Terus kegiatan tahunannya juga ada santunan, ada baksos, ada sunatan masal. Itu sebenarnya semenjalan semua, dan pihak manajemen pun juga supportnya juga akhir-akhirnya cukup besar gitu. Gitu. Nah, cuman yang masih jadi kendala kalau sekarang ini keikutsertaan dari karyawan itu yang mungkin masih jadi tanda apa ya? Tantangan buat kita semua pada terus itu. Sebenarnya sih di situ. Iya. Atau mungkin perlu kayak Tachi gitu kan, dibikin perintah. Nah, ini mungkin tadi saya masukkan yang dari apa? Dari Tachi itu yang mungkin nanti kita akan garap, kita akan Yoko Tenkai. Kita akan bawa ke Denso Fajar supaya tadi kalau misalkan selama ini kita kolaborasinya dengan yayasan sosial yang ada di sekitar nasional lah, yayasan nasional. Okay. Terus, nah
ini mungkin kalau kebetulan tadi Taci langsung ke Amalia Astra ya. Nah, karena ada koneksinya dengan Astra, Iya. mungkin akan membawa dampak yang berbeda dengan di manajemen gitu. Betul. Ini mungkin nanti akan kita coba. Benang merahnya ketemu di situ tuh. Benar. Benang merahnya ketemu di Padahal situ. sebenarnya tantangannya lebih berat di Taci dong kalau dilihat ya kan. Nah, artinya sebenarnya dari manajemen kita yang sebenarnya sudah Tinggal dicolek. tinggal dicolek kayaknya aja sebenarnya. Iya. Dan mungkin juga salah satunya kita kurang apa? Komunikasi. Ngasih tahu gitu ya. Oh, Kita kurang ngasih tahu kurang ngasih tahu, kurang sama ngobrol beliau gitu kan. Betul. Iya, nanti chapter 3 bukan chapter 3 2024 lah temu DKM, manajemennya boleh diajak Pak ketemu DKM. Berarti jangan Manajemen saja. jangan di 2024 jangan di awal jangan di akhir tahun tapi di awal tahun. Jadi kan sekarang ini bulan 10 ya? Ini bulan 10. Nah, besok berarti bulan 2 apa bulan 3 gitu. Tahun 2004 itu chapternya Langsung chapter booking 3-nya bulan 3. Langsung booking berarti dari manajemennya ada yang diundang Oh ya. enggak, itu maksudnya tuh sebelum fiskal year berakhir. Biar budgeting bisa sudah. Baria lebih paham lah. Iya. Ya pada akhirnya tadi ya menjadi inspirasi baru kan teman-teman buat teman-teman Denso dari Taci karena benang merahnya ketemu. Kalau kita ngomong dalam tanda kutip dari sisi kepentingan gitu kan, dari sisi bukan kepentingan lah, dari sisi program lah. Di situ ada programnya perusahaan, di situ ada programnya teman-teman DKM. Ya kalaupun mungkin ada juga programnya dari Ikatan Karyawan atau Serikat Pekerja. Benang merahnya ketemu gitu. Terus kebetulan ya secara dari aspek perangkatnya, dalam hal ini kita ngomong perangkatnya teman-teman dari Yayasan Amalia Astra, dari Amanah Astra itu bisa support gitu kan, jembatannya ketemu gitu sehingga sinergisnya bisa jauh lebih kuat gitu kan, sinergisnya bisa jauh lebih kuat, komunikasinya pun juga bisa jauh lebih kuat gitu. Bahkan tadi waktu lagi di sesi ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak pengurus dan pengawas dari yayasan pun Pak Gama juga state bilang sangat mungkin sekali gitu kan, bahkan kalau memang perlu mengambil peran katakan dari eksekutif Astra untuk mengkomunikasikan gitu kan, bantu mengkomunikasikan. Tadi kan teman-teman dari FIF ya kalau nggak salah ada nggak peluang gitu, sangat tinggi gitu kan dari sisi manajemen Astra Internasional, coba support mengkomunikasikan dengan manajemen di grup Astra, kenapa tidak gitu, karena spiritnya sama, perangkatnya sudah ada, tinggal dijalankan, tinggal sinergis. Dan ada prestis itu dari BOD karena level eksekutif kan suka saling ini kan ya, bertukar informasi kan dan bertukar kebanggaan kan. Betul. Ya tinggal benar, berarti itu benar nih. Tadi kapan Pak? Februari ya? Iya. Iya, pertama requestan Pak Ganjar, Februari temu DKM chapter 1 2024. Chapter 1 2024. Jadi bulan Februari ya Pak Ganjar. Gitu kan. Untuk teman-teman Denso mungkin jadi inspirasi juga buat Taci gitu kan. Silakan diundang, terbuka loh. Di sana manajemen juga diundang sebenarnya gitu Oh kan. iya loh, manajemen aku datang waktu Agi closing datang, Iya. temu DKM silakan datang, boleh. Boleh ya? Nggak apa, boleh. Yang penting Barian nanti temenin. tadi pun beliau Nanya, kemarin pun beliau gini kan saya boleh datang nggak gitu? enggak, dia bilang Ria ada acara teman DKM ya, tapi saya ada kegiatan lain. Ya Bu, nanti yang datang saya dan Lukman gitu. Kode Tapi sebenarnya dia sih. Kode Sebenarnya saya nggak diundang. Iya. Oke deh, luar biasa. Wah, ini informasi baru, inspirasi baru buat kita semua. Ya tadi sempat jadi omongan soalnya ya Pak ya. Betul. Ya Mbak Ria ya apa di sesi kita gitu kan untuk bersinerginya. Kira-kira tipsnya seperti apa? Soalnya Taci mengharum mewangi banget omongan tadi. Mungkin satu lagi. Taci. Makanya tadi berani nyombong Pak. Ya, mungkin sebagai bocoran aja. Kemungkinan nanti saya akan diskusi dengan tim pengurus untuk kegiatan akhir tahun ini. Kan ada sunatan massal. Mudah-mudahan nanti teman-teman setuju semuanya. Mungkin kita akan kolaborasi dengan Teman-teman Amalia Astra. Idi, Pak Ganjar, monitor. Minta supportnya mungkin Tolong digarapin nih. bisa nanti kalau kita undang dari perwakilan dari Amanah Astra untuk Pak Ganjar, bisa monitor. lebih Sudah ketemu sama Pak Ganjar?
Belum, Pak. Tolong dikenalin besok pagi. Iya, nanti kalau memang nggak ini, saya minta Pak Nana untuk segera diupload ini rekaman ini. Biar langsung tersampaikan sama Pak Ganjar. Kalau nggak ada yang berani ngomong sama Pak Ganjar. Denso itu sebelum Taci, Pak Ganjar. Kalau Sebelah mau tahu. sebelahan. Iya. Jadi Kalau habis mau ke Taci dari lewat. Denso, sunatan, nyebrang ke Taci. Iya. Ya acara lagi lah pastilah ada lah itu lah. Iya. Mau podcast lagi juga di sana boleh. Tuh, dapat lagi kan? Ya, Pak Nana silakan nanti dibikin kayaknya wah, saya pernah ke Denso sih beneran. Wah, itu tempatnya keren lah gitu. Sama Taci juga ada keren lah. Tiga ya. Tolong di follow up itu yang bulan Desember sama tolong Pak di-follow up. Sugiman di Denso aja. Lumayan loh, biasanya 100 anak ya? Iya. Kan tahun kemarin 80. Terus 80 tahun ini mungkin kan harus naik terus kan? Iya, benar, Ya, jurinya benar. Sisi kan naik terus kan? Iya. Aduh. Oke, terima kasih Mbak Ria dan Bapak dari Sama-sama. Denso. Menyenangkan dan menggembirakan dari sisi suasana, dari sisi semangat kita di kolaborasi Temu DKM pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk setiap kegiatannya, konkret lagi. Amin. Konkret Desember lagi tuh. kan Desember. Aduh, ini Pak Nana bikin judulnya langsung ditebelin nggak? Desember Pak Ganjar gitu kan judulnya. Oh, ini kerja dakwah. tanya. loh. Iya, Oh, iya, Kerja benar. dakwah. Kerja dakwah itu wah sampai akhirat ininya auditnya. Iya, mudah-mudahan lancar dan bisa sinergis untuk kebermanfaatan kita semua. Ya, kita akhiri saja karena nih nanti ada program-program baru lagi ntar. Ya. Dibagi dua. Ya, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya Terima kasih. ditemu masih di live report Temu DKM chapter 2 tahun 2023. Terima Berarti kasih. Wadia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.